Halo para muda, apa kabar semua? Pada video saya sebelumnya saya telah membicarakan sistematika surat lamaran pekerjaan dan contoh surat lamar pekerjaan. Kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Baik, ikuti saya. Ya, para muda akan melihat satu contoh soal. Jawablah sistematika surat lamaran pekerjaan berikut dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Nah, di sini nanti ada tempat dan tanggal. Para muda disuruh mengisi oleh Bapak Ibu guru. Para muda biasanya di sekolah memberikan tugas seperti ini. Ada lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, kemudian penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, jika para muda mendapatkan soal seperti ini, kita akan menjawabnya pada samping sebelah kanan dari saya. Nah, untuk sistematika surat lamaran pekerjaan berkaitan dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat, maka jawabannya adalah, saya contohkan saja, Pekalongan 20 Juli 2020. Ingat, pada pertemuan yang lalu, video yang lalu, tidak diperkenankan menggunakan tanda titik. Ya. Kemudian tempat diawali dengan huruf kapital, termasuk juga bulan. Bulan diawali dengan huruf kapital. Berikutnya ada lampiran. Lampiran pertemuan yang lalu, di video yang lalu, idealnya tidak disingkat menjadi LAMP, tapi ditulis utuh lampiran. Para muda menulisnya dengan huruf, bukan dengan angka. 5 lembar, L-nya kapital, L pada kata yang kedua adalah L kecil. Begitu juga pada perihal lamaran pekerjaan. Untuk perihal ini sama kasusnya, tidak boleh disingkat, ditulis secara lengkap seperti ini, perihal lamaran pekerjaan, L-nya kapital, P-nya kapital, tidak boleh digaris bawah, underline nggak boleh. Diberi tanda titik bolehkah? Tidak boleh. Berikutnya adalah alamat surat. Yang terhormat Direktur PT, tidak usah menggunakan tanda titik. Jaya Mandiri di Bandung, tidak usah menggunakan tanda titik. Tidak boleh digaris bawah. Gitu para muda ya. Ini biasanya soal-soal ini menjadi soal populer. Bapak Ibu guru para muda di sekolah itu memberikan soal-soal seperti ini. Ya. Kemudian ada salam pembuka. Perhatikan, dengan hormat, koma. Kemudian untuk pembuka surat, ini adalah bagian awal surat. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka, koma, ada komanya ini, tanggal 15 Juli 2020, karena ini surat lamaran pekerjaan kemarin yang saya contohkan pada video yang lalu, bahwa PT Jaya Mandiri membutuhkan 2 orang tenaga administrasi. Nah, sebenarnya ini angka itu sebenarnya tidak usah dituliskan, tapi ini untuk sebuah penekanan. Yang betul itu sebenarnya tidak menggunakan angka, langsung membutuhkan 2 orang tenaga administrasi, tapi ini untuk sebagai penguatan memang dituliskan seperti itu, tapi untuk ejaannya sendiri sebenarnya tidak diperkenankan seperti ini ya. Silakan Anda pelajari lebih dalam tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sekarang. Kemudian pada bagian isi surat, coba para muda perhatikan isi surat. Isi surat di sini meliputi identitas diri para muda, kemudian di dalam juga ada maksud dan tujuannya. Untuk itu ini adalah bagian isi ya. Nama, N-nya kecil. Silakan tulis nama para muda, diakhiri dengan tanda koma, tempat, tanggal lahir. Nah, untuk meluruskan titik 2 ini, itu berarti para muda cari kalimat yang paling panjang. Nah, ini paling panjang kan ini ya, tempat, tanggal lahir, tidak usah pakai spasi, langsung titik 2. Nah, ini untuk menyamakan kalimat-kalimat yang pendek. Jadi tidak sembarangan seperti ini langsung di sini semua, enggak, tapi dicari kalimat yang terakhir, diberi tanda titik 2, lah berikutnya untuk acuan sebagai kalimat-kalimat yang pendek yang ada dalam isi surat seperti ini. Pendidikan terakhir dan seterusnya.
diakhiri dengan koma, jenis kelamin dan seterusnya, alamat, jalan dan seterusnya. Diusahakan menggunakan nomor WhatsApp atau handphone seperti pertemuan video yang lalu ya, karena itu memudahkan instansi lembaga menghubungi para muda sekalian. Bermaksud, B-nya kecil karena ini masih satu rangkaian dengan ini. Bermaksud mengajukan surat lamaran pekerjaan untuk dapat diterima sebagai tenaga administrasi. Tenaga administrasi ini diambil dari bagian pembuka surat bahwa PT Jaya Mandiri membutuhkan 2 orang tenaga administrasi, maka maksudnya juga tenaga administrasi. Jadi di sini isinya identitas diri, kemudian maksud sekaligus tujuan. Tujuannya untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Kalau kita simpulkan berarti kan nama Kamelia bermaksud untuk melamar pekerjaan agar diterima sebagai tenaga administrasi, kan seperti itu. Untuk itu Kamelia melampirkan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Nah, ini Kamelia punya ini. Nanti jumlah ini sebagaimana saya sampaikan pertemuan yang lalu ada 5, ditulis di bagian lampiran 5 lembar. Begitu ya. Saya kira para muda bisa memahaminya. Sistematika surat lamaran pekerjaan berikut adalah bagian penutup surat. Besar harapan agar surat lamaran pekerjaan ini dapat dipertimbangkan atas perhatian yang diberikan direktur. Kok direktur? Iya, karena diambil dari alamat surat. Tidak boleh Bapak Ibu, nggak boleh, tapi langsung pada kita yang memberikan satu alamat dalam surat ini. Saya lanjutkan, diberikan Direktur PT Jaya Mandiri, saya mengucapkan terima kasih. Untuk salam penutupnya, hormat saya hanya besar, S-nya kecil, diakhiri dengan tanda koma. Tanda tangan Anda adalah tanda tangan yang mencerminkan kepribadian, sehingga tanda tanganlah yang baik. Nama terang adalah nama lengkap sesuai dengan nama yang ada pada isi surat. Baik para muda, semuanya ini para muda bisa bervariasi kalimat. Diperkenankan untuk bervariasi kalimat di bagian pembuka surat, kemudian bagian maksud isi surat, dan bagian penutup surat. Artinya kalau di tempat tanggal misalnya awal Pekalongan 20 Juli kan berarti ini kurang tepat ya. Lampiran misalnya, lampiran kira-kira 5 lembar kan nggak boleh. Perihal melamar pekerjaan yang diidamkan kan nggak boleh ya. Tapi ini tempat tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka itu sudah paten. Tidak usah Anda variasikan kalimat maupun bahasanya. Lah, untuk pembuka surat Anda bisa bervariasi nih. Ada melalui iklan yang dimuat dalam boleh. Jadi Anda bisa bervariasi di sini. Bisa memainkan kalimat-kalimatnya di sini. Di sini tidak boleh. Lah di maksud surat boleh. Mengajukan surat lamaran pekerjaan untuk dapat diterima sebagai tenaga tersebut boleh. Sebagai tenaga administrasi tersebut boleh. Sebagai tenaga yang dibutuhkan boleh. Jadi di sini bisa bervariasi. Untuk bahan pertimbangan tidak usah bervariasi. Nanti ditulis hal-hal yang kira-kira tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang Anda tuju, itu nggak boleh. Usahakan foto itu berwarna dengan ukuran 4x6. Biasanya dalam surat lamaran pekerjaan foto itu ukurannya 4x6 sehingga jelas untuk dilihat profil para muda sebagai pelamar. Bagian penutup Anda bisa bervariasi nih. Besar harapan agar surat lamaran pekerjaan ini dapat dipertimbangkan. Besar harapan agar surat lamaran pekerjaan ini dapat dipertimbangkan. Anda bisa memvariasi kalimatnya. Atas perhatian yang diberikan atau atas perhatian direktur boleh langsung. Jadi di sini kalimat ini bukan kalimat satu-satunya yang harus Anda tiru, enggak. Anda bervariasilah dengan memperhatikan pedoman umum bahasa Indonesia, tanda bacanya, kemudian keefektifan kalimatnya. Anda harus memperhatikan itu. Salam penutup, hormat saya tidak boleh Anda variasi. Hormat saya guys misalnya nggak boleh ya. Tanda tanganlah yang bagus, baik, karena dari tanda tangan itu ini bisa dibaca karakter para muda sekalian. Nama terang bukan nama panggilan, nama lengkap. Nah,
Yang saya contohkan di sini itu kan yang namanya surat lamar pekerjaan bisa ditulis dengan tangan secara manual, bisa diketik. Ini dikembalikan kepada instansi atau lembaga yang menginginkannya. Misalnya lamaran diketik, lamaran ditulis tangan lah. Silakan para muda ikuti. Jadi begitu ya. Nanti kita lanjutkan pada video saya selanjutnya. Para muda, kita berkeliling-keliling. Berkeliling. Nah, oke, view udah tepat di sini ya. Ya, jadi begitu. Kesuksesan bukan dimonopoli oleh seseorang, tapi para muda bisa meraih kesuksesan itu, bisa menjadi hak para muda semuanya. Ingat, belajar, belajar dan berdoa. Salam buat teman dekat terkasih, teman dekat terkasih, kemudian guru-guru para muda di sekolah. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Dah.